عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر. Al-adabur rabi'. Ini masalah adab akhlak tata krama kepada Allah yang keempat. Minggu yang lalu kita membaca di dalam keterangan apa? Ihalatukal amal atau wala tatlub minhu ayyukhrijaka. Akhlak yang ketiga kemarin dikatakan jangan kamu memohon meminta kepada Allah untuk mengalihkan tempat atau keadaan kamu kepada keadaan yang lain. Itu adab yang ketiga. Sekarang al-adabur rabi', adab yang keempat. Ma aradat himmatu salikin, tidak akan menginginkan himmah, kemauan seorang yang salih antaqifa, untuk berhenti diam indama kushifa laha, ketika tersikap baginya, bagi orang salih, illa wanadathu hafatiful haqiqah, kecuali apabila dia terhenti akan terpanggil atau dipanggil oleh suara-suara yang halus untuk tidak berhenti, yang mana hawatif itu tatlubu amamak, yang dia menuntut ada di hadapan kamu. Yang kedua, wala tabarrajat, dan tidak akan nampak dhawahirul mukawwanat, alam-alam yang lahir yang kasat mata, illa wanadatuhu, kecuali alam yang ada itu memanggilnya kepada hakikat alam. Apa hakikatnya alam itu? Dan dia akan mengatakan innama nahnu fitnah, kita ini adalah hanya sekedar fitnah. Kita rinci sekarang. Ma'aradat himmatu salikin, salik ini orang yang sedang mengamalkan, mengerjakan entah wirid, entah rotib, entah zikir apa, entah ibadah apa, yang sedang menjalankan takbir qalil sujud qalil, menjalankan satu ibadah atau zikir atau apa saja, itu dikatakan salik. Di bawahnya salik dikatakan murid. Ada murid, ada salik. Ada murid, ada salik. Nah, salik. Jadi ada salik, ada murid, ada salik, ada muntahi. Ada tingkatan-tingkatannya. Lalu ada al-arif, ada ma'rifah kepada Allah. Nah, orang yang sedang menjalankan ibadah, menjalankan suatu itu tidak akan terhenti. Tidak akan terhenti. Tapi apabila dia terhenti, dia akan terpanggil untuk meningkatkan amalnya. Jadi istilahnya dia tidak akan berhenti, kecuali dia akan terpanggil untuk meningkatkan amalnya. Kalau orang itu berakhlak, akhlaknya seorang yang salik. As-sa'iru ilallah yatajalla fi atna'i sulukihi anwarun wa tabdu lahu asrarun. Orang yang sedang menjalankan ibadah entah apa, mendekatkan kepada Allah, niscaya orang itu akan mendapatkan anwar, sinar atau cahaya
atau akan mendapatkan asrar. Kita melaksanakan ibadah, kan kita terasa ada satu ladzah, satu perasaan enak, tumakninah dan lain sebagainya. Sorry, nangis. Fa'in aradat himmatuhu an taqifa, apabila dia himmahnya itu ingin berhenti, dia sudah merasa aku ibadah ini sudah notok, saya ibadah ini sudah nyampe, saya ibadah ini sudah pungkasan, merasa seperti itu. Setelah dia merasa puas, akan terpanggil orang itu untuk naik kembali. Nanti keterangannya, persamaannya nanti. Mengapa demikian? Karena tidak benar seseorang itu hanya berada di satu tempat, tidak pindah ke arah yang lebih tinggi. Kita buat contoh sekarang, di saat orang itu sekolah ibtidaiyah, setelah selesai ibtidaiyah, dia akan terpanggil, hatinya terpanggil, dituntut untuk meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi, entah S-Tsanawiyah, SLDP. Setelah merasa selesai dari SLDP, dia akan terpanggil lagi untuk meningkat ke tingkat lebih tinggi, SLTA, aliyah atau SMA. Setelah SMA terpanggil lagi hatinya, itu hawatif. Hatif itu suara halus, telepon itu dikatakan hati. Telepon itu hati bahasa, karena suaranya suara halus. Wahyu itu hati. Terpanggil. Aku SMA, gak enak nih, harus S1 sih apa? Terpanggil lagi itu menjadi S1. S1 terpanggil lagi untuk S, terpanggil lagi terus begitulah. Taraqqa fi a'la maqamin, terus dia akan naik terpanggil. Demikian juga orang yang dekat kepada Allah. Suatu saat dia merasa puas, tapi akan terpanggil hatinya, bagaimana kalau saya menambah lagi ke arah yang lebih tinggi. Apa yang memanggil? Hatif yang masuk di dalam hatinya. Nadathu hawatiful haqiqah indama kushifa laha min dalika li'tiqadihi annahu wasala ilal ghayatil quswa wan nihaya minal ma'rif. Terpanggil. Seperti apa contohnya? Sekarang kita contoh. Saya buat contoh tadi ilmu. Ada lagi orang yang berilmu itu kan tidak akan hentinya. Wis alim, saya tuku kitab kan, alim lagi, alim masih beli lagi. Malah kalau diam itu bodoh. Kalau diam bodoh. Orang itu yang dikatakan alim itu katanya Imam Yusuf Al-Qadhi, madama wa anni lam azal ata'allam. Yang dikatakan orang alim itu yang tidak pernah berhenti untuk belajar atau alim. Kalau berhenti belajar berarti tidak, itu saja. Alamatul alim lam yazal yata'allam. Wa mal alim, al-alim walladzi lam yazal yata'allam. Yang dikatakan orang alim itu adalah orang yang selalu belajar. Kalau dia berhenti belajar berarti tidak alim. Selalu beli buku ilmu ini naik terus, tidak puas-puasnya dia dengan ilmu. Itu dikatakan orang alim. Ada apa? Talatul la yashba bi salatin. Ada 3, tidak kenyang kecuali dengan 3. Lautan tidak pernah kenyang dengan air. Lautan tidak pernah kenyang. Orang kaya tidak akan kenyang dengan hartanya, tapi orang alim tidak akan kenyang dengan ilmunya.
orang yang merasakan ibadah juga tidak akan selesai dia sebetulnya, kecuali nadathu apa illa wa nadathu hawatiful haqiq alladzi tatlubu amamaka, yang dia menuntut ada di hadapanmu. Saya contohkan sekarang 3. Ada seseorang itu fana'un fil af'al. Itu contoh. Di dalam kitab ini yang saya gandeng ada 2 kitab langsung. Mengapa saya fotokopi? Karena saya oret-oret fotokopi. Ada fana'un fil af'al. Kalau orang baru belajar bekerja, nyebut kain, penggawean sing dipikir, penggawean sing bikin melarat repot, itu nama fana'un fil af'al. Dia melihat apa yang akan Allah lakukan kepada dirinya. Dia yang dipikirkan Allah memberi apa kepada saya, itu orang itu fana di dalam af'al. Besok diberi apa? Besok diberi siapa? Besok apa yang akan dikerjakan? Itu fana di dalam af'al. Setelah fana di dalam af'al akan naik orang itu. Fana di dalam sifat. Fana fil af'al, lalu fana fis. Tenang di, saya mau ke Malaysia, boleh apa? Boleh penggawean. Boleh, jadi kan penggawean yang dicari. Setelah mendapatkan pekerjaan jalan, yang dipikir apa? Bagaimana jumlah penghasilannya? Kan naik. Kelas. Nah, kepada Allah begitu. Kita pertama orang itu tingkat pertama dia fana di dalam mudah-mudahan dapat ini, dapat ini apa yang dikerjakan gitu. Lalu naik lagi fana fis. Dia yang kelihatan itu kebaikannya Allah. Yang kelihatan itu kebaikannya Allah. Allah itu memang baik, ini semuanya. Sifat-sifat Allah itu yang masuk pada diri. Kalau tadi kan apa yang diciptakan. Allah menciptakan ini kan af'al namanya, ini pekerjaan. Menciptakan siang, menciptakan ini. Akhirnya dia naik. Kalau begitu Allah Ta'ala itu maha bijak. Sifatnya yang masuk. Jadi orang itu ibadahnya seperti itu. Allah Ta'ala guys, bacaan welas teman banyak. Welasnya yang masuk. Bukan uangnya yang masuk. Bukan rezekinya, tapi welasnya yang masuk. Itu orang itu naik. Terakhir, fana'un fidzat. Fana fidzat. Fana itu fana artinya lenyap. Pekerjaannya itu lenyap. Kan fana fil af'al. Jadi di dunia ini tidak ada semuanya Allah Ta'ala, semuanya Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala. Itu af'al orang itu. Masa bisa orang mengerjakan? Khalaqakum wa ma ta'malun. Kita bisa bekerjakan, Allah membekerjakan kita, dipekerjakan, digerakkan. Itu namanya fanafil. Apa ya mono-mono itu kan memang Allahu yakhluqu ma. Kapan Allah Ta'ala. Masa bisa ada sesuatu memberi madarat? Kan tidak bisa. Kecuali itu biiznil. Setelah itu naik dia kan jadi sifatnya Allah yang masuk pada dirinya. Dan orang itu akan naik lagi. Fana fidzat. Fana di dalam zatnya Allah. Lah fana itu dari fana ke fana lagi. Terus dia naik. Sehingga dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah itu tujuannya kan menyatukan diri kepada Allah.
Sekarang ini kan akidahnya yang lemah. Karena tidak, akidah itu uqdah. Yuqaddu fin nafs. Sesuatu yang diikat di dalam jiwa kita. Di saat ke masjid dia itu merasa dengan Allah, tapi saat di masjid dia lupa kepada Allah. Ini orang itu tidak terikat dengan Allah. Orang mukmin itu kan akidah, akidah diikat, hatinya diikat. Tapi umpamane waktu ditaleni, berarti mutroyo napa mau, dia masih terikat kepada Allah. Itu namanya akidah. Kroso. Jadi dia kumpul dengan orang baik. Mengapa kumpul dengan orang baik? Ya supaya saya mendapatkan apa? Barokahnya orang yang baik. Di saat dia maksiat, dia keras kroso, dia merasa maksiat. Karena dia merasa diikat dengan hubungannya dengan Allah. Berbeda orang sekarang yang banyak di saat maksiat dikira dia tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kalau orang yang ibadah, di waktu maksiat sih zikir kan sang cerita. Yang kalau ahli ibadah, ahli zikir, di saat melihat maksiat masih berzikir kepada Allah. Tuh ya Allah, healing. Karena dia merasa terikat. Itu namanya akidah, tidak terlepas dia. Jadi di saat maksiat dia ingat kepada Allah, di saat ibadah dia ingat kepada Allah. Dia merasa. Kalau orang yang tidak ahli zikir, ya ingatnya kepada Allah di saat ibadah, saat di pasar lupa sekali. Kalau orang terikat kepada Allah, atau pokok nyambangi konco loh. Aku nang koncoku, saya ini kesana itu diperintah Allah saya ini, kan lain. Saya sodako ini bukan untuk karena bukan karena saya ini oleh Allah diperintah. Kalau sudah langkahnya merasa diperintah Allah, mengapa kamu tidak nyolong bukan maksiat? Karena Allah Ta'ala dilarang. Tapi kalau orang yang tidak ahli zikir, mengapa kamu tidak mencuri? Karena khawatir ditangkap polisi, kan beda. Kalau akidahnya kuat, ini namanya fana kepada Allah. Merasa jadi dia itu tidak maksiat karena dilarang ya Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi begitu. Di dalam ilmu tauhid kemarin, nabi itu tidak pernah mengerjakan pekerjaan mubah. Nabi itu di dalam kitab Ad-Dasuki, nabi itu tidak pernah mengerjakan pekerjaan mubah, yang ada wajib sunnah. Yang mubah itu ditahwil menjadi baik. Wa man nawa bi aqlihil quwa li taatillahi lahu ala maqad awad. Jadi barang yang mubah-mubah itu tujuannya kata ulama li tasyri', untuk disyariatkan. Nomor 2, yang mubah-mubah itu oleh Nabi direkayasa untuk menjadi kebaikan. Itu mata Nabi. Jadi Nabi itu hanya 2 pekerjaan. Makruh tidak ada Nabi mengerjakan makruh. Dan tidak ada Nabi lebih itu yang makruh tidak ada. Yang mubah tidak ada. Yang mubah diniatkan untuk kok mangan, untuk buat ibadah. Kok ngombe, mengapa istirahat? Mengapa tidur siang? Supaya bisa bangun malam. Yang mubah bisa menjadi ibadah. Lebih-lebih yang ibadah. Atau ibadah yang dikerjakan Nabi itu katanya ilmu tauhid ditasyri' untuk menjadi syariah. Anasita am kosorta, anasita am kosorta. Khabaru dzil yadain, ada hadis dzil yadain. Nabi sholat duhur 4 rakaat. Ternyata Nabi setelah 2 rakaat salam. Sahabat tanya, anasita am, panjenengan disupe napa saking dipotong sholatnya menjadi 2? Kedua-duanya tidak, kalah. Lalu Nabi bangun meneruskan
sholat 2 rakaat. Bukan nambah, ya nambah kan tak boleh. Kan 2 rakaat salam. Karena ada yang negor, Nabi bangun meneruskan. Apa Nabi lupa? Nabi lupa. Supir Nabi lali. Apa dikurangi? Tidak. Kedua-duanya tidak apa? Ditasyriat untuk disyariat. Jadi semuanya itu karena syariat. Itu namanya kita kembali di sini. Dia merasa terikat. Ma'aroda himmatu salikin. Tidak ada keinginan seorang yang salik itu antakif illa wa nadatu hawatiful haqiqah allati tatlubu amamak. Kita baca di dalam kitab hikam yang di sini. Nadathu hawatiful haqiqah al-matlubul ladhi tatlub amamaka fajidda fis sayri wala taqif. Ya, fajidda fis sayri, bergeraklah, berjalan, jangan berhenti. Di saat kamu melaksanakan ibadah yang baik seperti itu, timbullah fa in tabarrajat lahu dawahirul maqawwanati bizinatiha sahih. Setelah kamu menjalankan ibadah ini terasa enak, lalu melihat alam ini dengan zinataha, dengan keindahannya, wa jamaliha, famala ilaihan ila husniha, lalu hatinya condong kepada keindahannya. Nadat haqa'iqu hal batinah innama nahnu fitnah fala takfur. Orang itu kalau sudah terlayani ke semuanya, siapapun orangnya, kalau sudah terlayani, akhirnya orang itu mendapatkan satu karomah dari Allah. Karomah dari Allah. Semuanya serba terlayani. Semua keindahan datang ke rumahnya. Biyen si ajar tahwe tan omai si hili gede. Setelah dia dekat kepada Allah, ini semuanya orang dikikis, ke kursi, orang kasih sembarang. Lah, orang ini kalau tidak tahan, berhenti di sana. Aku mulai jadi kiai tambah enak, aku ya berhenti di sana ini. Salah. Lah jangan berhenti di sana, tidak selesai kamu. Ini nanti seperti ceritanya Nabi Sulaiman alaihis tukang sihir itu. Innama nahnu fitnah wala takfur. Jadi Hawatif mengatakan. Jadi orang yang bergerak maju. Kita lihat orang yang pertama masih jadi camat pertama, jadi camat jadi tinggi. Kadang apa-apa. Supaya duwe motor, duwe ini, punya ini. Akhirnya pekerjaan petinggian ditinggalkan, bingung nyerbet motor kan ya. Di saat kita ibadah kepada Allah, kalau sudah terlayani semuanya, fasilitas yang bersifat duniawi yaitu terlayani, jangan berhenti di sana. Fala takfur, jangan kafir. Innama nahnu fit. Dunia ini hanya fit. Tentunya Allah kan kalau sudah orang itu baik kepada Allah, man khadamallaha khadamahu kullu syahid. Orang kalau sudah baik kepada Allah, melayani Allah, semua alam akan melayani dia. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Orang yang ahli ibadah, hari-harinya tambah baik. Lah kadang-kadang kebaikannya, keindahan yang dia terima itu membuat dia itu malah diam, tidak segera pindah. Sehingga satu syair mengatakan, wala taltafit fis sayri ghairan, wala taltafit fis sayri ghairan. Janganlah kamu menoleh
di dalam sesuatu kepada yang lain. Wala taltafit fi sayri ghairon. Fa kullu ma siwallahi ghairu. Setiap selain Allah, ya selain Allah. Fa kullu ma siwallahi ghairu. Fattakhid dzikrahu hasana. Jadikanlah zikirmu sebagai benteng. Jangan kamu setelah kamu berhasil beribadah berini, Allah memberi ini. Akhirnya apa? Numpuk dunya. Wah bingung, sak bangun Roma, sak bangun Riam, dia sabar, Ria. Akhirnya mestinya pindah kepada yang alam yang lebih. Fakullu maqamin la taqum fihi. Setiap saat makom jangan kamu diam di sana. Fakullu maqamin la taqum fihi. Innal maqama hijabun. Makom yang ada itu kalau kamu diam di sana terus menjadi hijab penghalang untuk naik ke atas. Khalas. Fajid dasayra wastanjidil auna. Cepatlah kamu bergerak dan mohonlah pertolongan. Istanjid itu mohon pertolongan, al-auna juga pertolongan. Wa mahma tara kullal maratib tajtali. Kalau semua martabat-martabat kedudukan sudah kelihatan jelas, kelihatan alaih kepada kamu, fakhul anha, lowongkanlah dirimu. Hal yahul, halang-halangilah. Fa'an mithliha hulna. Wa qul laysa li fi ghairi dhatika matlabun. Katakan ya Allah, selain zatmu tidak ada permintaan. Fala suratun tajalla wala tarfatun tujna. Dari itu waqala al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an, di bawahnya, garis di bawahnya, waqala waqad ra'aitu li sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili, di bawahnya, garis di bawahnya, qala radhiyallahu an, i'lam annaka idza aradta ayyakuna laka nasibun mimma li awliyaillahi. Kalau sampai ingin mendapatkan bahagian seperti apa yang Allah memberikan kepada para aulia, kalau ingin seperti apa yang Allah memberikan kepada fa'alaika bi rafdin nasi jumlatan. Singkirkan manusia itu secara keseluruhan. Singkirkan manusia. Boleh kamu tahu iki tonggo, dulur, misanan, mingguan, koncor, boleh. Tapi singkirkan mereka, pikiran mereka singkirkan. Begitulah para awal. Dia bukan tidak kenal pada orang. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh orang. Fa'alaika birafdin nasi jumlatan, gitu. Illa, kecuali may yadulluka 'ala Allahi ta'ala bi isyaratin shadiqatin, kecuali orang itu membantu kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wala tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqal. Kan orang itu, iki konco, aku cuma konco, nang pasar omong-omongan ya cuma konco, dak boleh. Haram bergaul dengan orang yang tidak membawa kepada Allah. Haram, bukan tidak boleh, haram. Wala tashab man la yadulluka 'ala Allah, man la yunhiduka hal. Jangan bergaul, bersahabat dengan kepada orang yang keadaannya tidak membuat kamu semangat bergerak baik. Nek ngono ki aku apik, ya bener-bener gendeng. Duwe konco golek konco sing gendeng. Kan ada orang cari konco sing gendeng. Nek konco sing gendeng kan dilemtok. Kula koncoan mbek wong sing gendeng. Nek sampane kuyai, akhirnya kula sombong karena saya kawan dengan orang ini.
Saya kena berkawan dengan kitab pikir yang ngono aku gendeng itu baca kitab yang Cina. Habib Segar saya bilang ada Habib kan. Sampean kalau kitabnya banyak Habib untuk apa Habib? Ya pun Habib, saya delok kitab iki cross aku gendeng. Tapi ngobrol kitab supaya tidak sombong. Wala tashab man la yudhika halu wala yadulluka 'alallahi maqalu. Ucapannya tidak bisa menunjukkan kepada Allah, tidak boleh. Jadi kalau ingin seperti yang diperoleh oleh para aulia, a'rid anil birafdin nasi jumlatan illa man yadulluka 'alallahi bi isyaratin shadiqatin wa amalin la yang kuduha kitabun wala sunnah. Yang pekerjaan itu tidak melanggar kepada Al-Quran dan hadis. Nomor 2, wa'arid anid dunya. 1 tulis, 1 rafdin nas, 2 a'rid anid dunya. Berpalinglah dari dunia. Bagaimana kita di dunia? Jangan menilai segala sesuatu dengan dunia. Tuh ya apa? Soke, kok saya tahu sini soke. Wallah, sukses lagi, soke was ini sudah kalau sudah sukses, Allah sukses lagi ibadahnya bagus. Enggak, sukses montore telu. Ini kan ada syubhadas dunia. Iya sudah sukses. Kalau sukses dunia. Sukses saja alhamdulillah ibadahnya. So ini yang bisa menjadi sahib tem. Ucapannya itu sudah menunjukkan kepada Allah. Wala takun mimman ya'ridu anha liyu'ta syai'an ala dzalika. Jangan berkawan atau jangan seperti orang yang berpenampilan seperti orang miskin, sebetulnya ingin bantuan. Penampilan orang coreng sebetulnya apa? Ingin mendapatkan harta penampilannya. Bal apa ini? Dzalika bal kun fi dzalika 'abdan lillah. Jadilah kamu sebagai hambanya Allah. Fa in asbatta biha al-khoslataini, kalau kamu sudah melaksanakan 2 sifat tadi itu, al-i'rad 'anil nas, 2 zuhud fa'aqim ma'allahi bil muraqabah wal tizamit taubah birriayah wal istighfar. Ada satu ulama mengatakan, untuk apa istighfarnya para nabi? Ada seorang berpendapat ulama, istighfarnya para nabi itu adalah bentuk syukur. 1. Tapi ada pendapat yang lagi, istighfarnya para nabi ini istighfar di dalam masalah ibahah. Istighfar fil ibahah. Artinya banyak waktu kosong tidak diisi dengan kebaikan, itu istighfarnya di sana. Lah kita kalau ingin kembali seperti apa? Ya kembali apa yang dilakukan oleh aulia. Jadi ma'aradat himmatu salikin antakifalaha illa wanadatu hawatiful haqiqah. Tiada seorang yang ahli zikir dekat kepada Allah mulai meningkat dari satu fana ke fana yang lain. Mulai satu tajalli kepada yang lain, terus naik. Tidak akan terhenti dia, kecuali dia akan terpanggil untuk naik ke arah yang lebih tinggi. Di saat dia berhasil, mungkin Allah akan memperlihatkan pemberiannya kepada Allah. Jangan berhenti di dalam pemberian. Jangan berhenti kepada pemberiannya. Di pinggir di sini. Coba dibaca pinggir. Seperti apa pemberian Allah kepada orang yang ahli zikir, ahli dekat kepada Allah? Di pinggir. Saya baca, coba dibaca. Seperti apa? Kata skhiril khalqi laka.
sak mantune dadi kiai, ahli wiritan, kabeh menghormat. Rene sapa kon? Kabeh wong balung ada di kompon kabeh. Oh, iya kan. Iki Pak Yai. Setelahnya keramat, orang mau ditundukkan. Ini melenceng. Melenceng. Ini kata Sfiril bukan saya. Iya, bener. Oh, Kak Manado ngaku, aku iki wali. Oh, Kak Manado. Ini sudah ini melenceng. La takfur innama nahnu fit. Itu ujiannya para kiai, ujiannya ulama. Ujiannya kiai, ujiannya ulama, ujiannya orang yang dekat kepada Allah seperti itu. Jangan malah tambah jauh kepada Allah di saat dia berdoa. Wa iqbalihim alaika. Dia menghadap kepada kamu. Si ngedep acabis. Kak noma kon. Ono apa kak noma? Riyo kak noma. Murid. Dari apa nyari murid. Padahal dia ngaji dengan kok saya juga menghormat dengan. Ini rusak. Bukan saya, lihat kitabnya ya. Iqbal ya. Apa nomor 3? Atau si afid dunya asale numpak sepeda kalau sing dadi kiai numpak montor. Kak tau nyang rong sing duwe kalau sing suki-suki tok umpamanya. Iya kan? Nah, contoh ini saya atau kitab diajarin. Wa dhuhuri khawaikil adat. Keluar biasanya dikenal oleh orang. Kata skhiril hayawan. Nanam ngubu ular, ngubu joron, ngubu sape. Kiai wali lah kerja. Ceng ular ya bu. Umpama ngarang kula. Inilah kula nih, kan ngarang kula. Wal masyi alal ma bisa berjalan di atas. Umroh setahun itu 10 kali. Hebat. Mun nyumpeng orang miskin tak gelem umroh sih. Apa ya? Wattafu fil walitila ala asraril khalaik. Malah Allah Ta'ala orang itu dilulu. Tahu kondisi hatinya orang. Apa kon hati makoro ini mulai tergoda. Persis di saat Nabi Sulaiman dulu jin tukang sihir Harut dan Marut. Wa takfiril khalil min it'amin wa tayyil abdi wa nahwi dzalika. Kalau sudah sore itu awas illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnah fala takfur. Fasilitas yang kamu terima para yai, wahai para ulama, para pimpinan, fasilitas pemberian dari Allah itu hanya sekedar ujian. Kamu tetap istiqomah enggak? Biar saya dorong keramat mulang batang. Sedanglah keramat, ibu laki ke jomol tapi simulang tasrepan nyari tulur sampun ini dulu kitab loh. Ini tilaun falatak fala taftan biha wala taqif indana wala taj'al nafsaka riqqan lana. Jangan kamu menjadi budak. Itu seperti itu. Jadi di saat kita terlayani ke semuanya, jangan menjadi orang-orang Harut dan Marut. Selanjutnya adab yang kelima. Masih ada waktu ini. Tarkut talabuka minhu ittihamun. Talabuka minhu ittihamun. Talabuka minka ittihamun.
Kalau sampean mehan, sampean berdoa kepada Allah itu sebetulnya menuduh tidak baik kepada Allah. Ya nopo nih Allah. Kalau berdoa berarti kamu menuduh sesuatu yang tidak baik kepada Allah. Apa dikira Allah nekati jauh ketigai? Kan berarti suudzon kepada dia jam nyaman lah kami sendiri. Kalau bukan ittiham. Mengapa dikatakan ittihamun? Karena ini gak dijawab, gak tiga, layar zubuka min ghairi soalin. Kalau gak dijawab Allah Ta'ala gak saya dari itu saya berdoa. Ini gak berdoa gak tiga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kok elek kon hatimu kok elek. Wa talabu kalahu. Kalau kamu minta kepada Allah supaya dekat kepadanya, berarti kamu jauh dari Allah. Kamu konter apa sama Allah Ta'ala. Jadi kakek Ferki jauh ke Allah Ta'ala. Salah boleh. Kelihatan doa. Nomor 2. Terus sama Allah Ta'ala. Jadi kau nak lagi atau cuman Allah Ta'ala atau nunggu. Terus salah boleh. Bukan Allah tidak ada. Berarti kamu ghaib anhu. Karena Allah kalau merasa bersama dengan Allah tidak perlu kamu itu untuk dekat dengan Allah. Fa inni qaribun ya. Idza sa'alaka ibadi fa inni ana aqrabu ilaikum na Allah ujibu da'watad. Mutar sama Allah. Nah, sama Allah Ta'ala. Kita sama ada Allah Ta'ala ini kesemaan nikmat tua, nikmat tua cuma beri mana nih, kesemaan nikmat tua. Salah. Wa talabuka lahu ghaibatun minka min. Wa talabuka li ghairi. Likallihati liqillati hayaika man. Mungkin Allah Ta'ala minta dunia, minta akhirat, minta rahmat, minta masuk surga. Kita todus, kita. Saya nggak loh, aku gelem undangan nakon, tapi kayak berkata, kok gak izin dia berkata, wong di sini ya, kok jangan tahlilan walimaan. Saya nggak kok masuk sama Assalamualaikum, oh sama dengan, saya nggak cek seko, kok gak izin dia seko itu siap, minta todus, minta suarga, minta todus. Jadi orang yang minta-minta itu kepada Allah. Berarti tadi dia kan nyaman hikam nyatanya sing bener salah kabeh. Wa talu min ghairihi, kalau kamu minta kepada selain Allah, kepada manusia, berarti apa? Kamu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi at-talabul ladzi yutasawwaru minal abdi ala arba'ati asya. Talabuhu min Allah wa talabuhu lahu wa talabuhu li ghairihi wa talabuhu min, minta sesuatu kepada Allah, minta untuk mendapatkan sesuatu dari Allah supaya dekat. Wa talabuhu bi ghairihi, mohon dengan selain Allah, selain kepada Allah, minta surga, minta keramat, minta apa mak, tidak mempunyai, tidak ada rasa malu. Kalau minta kepada makhluk tambah sorok, tambah tidak bagus. Fatalabuhu minallahi tuhmatun lahu idlau wasiq bihi fi isali manafi masalah. Kalau dia yakin Allah pasti memberi, masa walaupun tidak diminta, kan bukti-buktinya sudah ada. Alam yang ada, masa permintaan kita kan sudah ada. Masa kita pernah minta laut kan tidak pernah.
Kita tidak pernah berdoa nyuwun gunung, tidak pernah. Sebelum kita ada sudah disiapkan. Kok nunggu? Idil hadiru wa talabhu lahu ghaibatu minhu idil hadir la yatlubu. Kalau dia bersama dekat dengan Allah, mestinya dia tidak minta untuk dekat kepada Allah. Wa talabuhu li ghairihi qillatu hayain min. Toh khususnya minta anu ke dia, toh tak minta toh. Namun anu ya nyuwun kopi ini kalau nek tamu sampai gak isi. Kan itu terus kan. Namun kayak anu ya kalau nyuwun kopi ini kali teh. Nyuwun sego malah. Terus kan. Minta ke surga kalau tak. Minta surga atau terus ya. Terus ya nopo malah Mas Limare tak mare kita. Pokoknya kalau seperti itu tidak benar, tidak baik. Illa makana talabut terakhir. Illa makana minat talabi ala wajhi ta'addub wa ta'abbud. Kok dongo kon? Nggih saking kengken niku karena saya tata krama Allah Taala niku tutuk dongone sing penting awak oleh donga matur nuwun Allah Taala. Yang penting niatnya ta'abbud. Doa bukul ibadah, keng ibadah kula doa, kebeni minta anak, keng kali yang betul minta anak, Rabbi zidni ilman nafi'an, wafikni amalan solihan, apa sudah? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa semuanya doa, no, ibadah. Jadi doaul ibadah, ta'abbud. Kenapa Allah Ta'ala ta'addub satu ta'addub, dua ta'ab telok ittiba'ul amr keng ngatorok perintah kami adu kincen deh pak konderem toh kudus kudusan kono kami pakon tidak rem. Nomor 3, nomor 4 bang idharul faqih dan itu awak diperagakan kefakirannya kita peragakan idharul diperagakan fakirannya. Fahina idin tazulul illah. Kalau alasannya karena totok kromo, karena adab, karena perintah, karena ibadah, tidak ada yang berarti. Kalau kita minta kepada Allah dengan perasaan negatif, ya ketika berarti salah sangka kepada Allah. Kalau berdoa kepada Allah supaya dekat, berarti dia tidak ngerti bahwa Allah Ta'ala sudah dekat, jauh dia berarti. Kalau dia masih minta swarga, minta ini dan ini, dikira Allah Ta'ala tidak menyiapkan. Kalau ada tamu, orang mengadakan walimah, itu sudah disiapkan dengan nasinya, jangan pesan sego. Ngisi. Atau minta ke orang lain, saran boleh. Itulah sedikit bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal